Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang fundamental SQL. Jadi apa sih itu SQL? Nah, Standard Query Language atau yang biasa disebut dengan SQL merupakan sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengakses atau mengelola, mengubah data yang berbasis relasional. Nah, untuk saat ini sudah banyak server di database yang mampu mengartikan bahasa SQL. Jadi kita perlu mempelajari apa sih itu SQL. Nah, di sini ada siapa saja sih yang perlu menguasai SQL atau yang perlu mempelajari SQL. Nah, di sini ada seorang data scientist, kemudian ada data engineer, business analyst, database administrator, dan yang terakhir itu ada quality assurance tester. Nah, di sini ada 3 perintah dasar SQL. Yang pertama itu ada DDL atau Data Definition Language. Kemudian yang kedua ada DML atau Data Manipulation Language. Dan yang ketiga itu ada Data Control Language atau DCL. Nah, untuk yang pertama di sini ada DDL. DDL itu Data Definition Language, yang artinya DDL ini digunakan untuk perintah yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah data. Contohnya, untuk membuat tabel baru, mengubah dataset, dan menghapus data. Nah, di sini ada 5 query dari DDL. Yang pertama yaitu ada perintah create, yaitu perintah yang digunakan untuk membuat sebuah database ataupun sebuah tabel pada database yang ada. Kemudian yang kedua, di sini ada perintah alter. Jadi perintah alter ini digunakan untuk mengubah struktur yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, yang ketiga, ini ada perintah rename. Jadi perintah rename ini digunakan untuk mengubah nama tabel lama ke nama tabel yang baru. Kemudian di sini ada perintah drop. Nah, perintah drop ini digunakan untuk menghapus database ataupun menghapus tabel yang ada di dalam database tersebut. Nah, dan yang terakhir itu ada perintah show, yang dimana perintah show ini digunakan untuk menampilkan sebuah database yang ada. Nah, selanjutnya ada DML. Apa sih DML itu? Nah, DML ini merupakan Data Manipulation Language. Jadi sebuah metode query yang dapat digunakan apabila DDL itu telah terjadi. Nah, kalau misalnya DDL-nya itu belum ada, berarti fungsi dari query DML ini belum bisa kita gunakan. Nah, sehingga fungsi dari query DML ini yaitu untuk melakukan pemanipulasian database yang telah kita buat. Oke, di sini query DML ada 4. Yang pertama perintah insert, yang dimana perintah insert ini digunakan untuk menambahkan sebuah tabel yang ada pada database. Kemudian yang kedua ada perintah update. Perintah update ini digunakan untuk mengupdate sebuah tabel yang ada pada database. Dan yang ketiga itu ada perintah delete, yang dimana perintah delete ini digunakan untuk menghapus tabel yang ada pada database. Nah, yang terakhir itu ada perintah select, yang dimana perintah select ini digunakan untuk memanipulasikan sebuah data pada tabel. Oke, selanjutnya perintah dasar yang terakhir yaitu ada DCL atau Data Control Language, yang merupakan perintah yang digunakan untuk mengatur hak akses yang dimiliki oleh user, baik itu terhadap database, tabel, ataupun kolom yang ada. Nah, jadi di sini admin bisa menjaga kerahasiaan yang ada pada sebuah database. Untuk query yang ada di CL itu ada 4. Yang pertama ada grant. Grant itu digunakan untuk membuat hak akses pada user. Nah, revoke ini kebalikannya. Revoke ini digunakan untuk menghapus hak akses pada user. Kemudian yang ketiga itu ada commit, dan di mana commit ini digunakan untuk menyimpan sebuah database. Nah, rollback kebalikannya juga, dia digunakan untuk menghapus sebuah database yang ada. Nah, selanjutnya SQL ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu SQL bisa mengakses atau mengubah database. Kemudian SQL juga bisa menjalankan sebuah query maupun mengambil data. Dan
Selanjutnya, SQL juga bisa menghapus data pada database. Kemudian SQL juga bisa membuat prosedur baru. Dan yang terakhir, SQL dapat mengatur hak akses dalam tabel. Oke, selanjutnya kita akan melakukan sedikit praktek pada DDL. Yang pertama, kita buka XAMPP, kemudian kita menyalakan Start, Apache, dan MySQL. Nah, setelah itu kita klik Shell. Nah, setelah masuk ke dalam CMD-nya, kita melakukan MySQL, view root, kemudian Enter. Nah, setelah masuk ke dalam MariaDB, kita bisa membuat sebuah database yang kita inginkan. Misal, di sini kita akan membuat database rumah sakit. Oh, karena di sini database rumah sakit sudah ada, kita nggak bisa membuat database rumah sakit. Maka dari itu, kita buat database mahasiswa. Nah, query oke, berarti itu tandanya berhasil. Kemudian kita akan membuat tabel pada database mahasiswa. Jadi di sini kita harus masuk ke dalam database mahasiswanya terlebih dahulu. Use mahasiswa. Oke, database-nya change. Yang artinya di sini database-nya itu sudah masuk dalam database mahasiswa. Baru di sini kita bisa mengcreate tabel yang ada pada database mahasiswa. Kita membuat create tabel nilai mm, nama mahasiswa, bukan nama mahasiswa, mahasiswa. Oke, kemudian di sini kita buat ID mahasiswa dengan tipenya integer dengan maksimal 10. Kemudian di sini kita kasih primary key. Kemudian di sini kita buat lagi nama mahasiswa dengan tipenya varchar dengan batasnya 250. Oke. Nah, query oke. Kemudian kita tampilkan tabel mahasiswanya. Teks mahasiswa. Nah, di sini sudah ada kolom dari tabel mahasiswa. Kemudian di sini kita akan menambahkan struktur pada tabelnya. Di sini kita tambahin alter tabel mahasiswa, add, misalnya kita tambahin nilai mahasiswa dengan tipenya varchar, batasnya 10, kemudian after kita tambahin setelah nama mahasiswa. Nah, query oke. Kemudian kita lakukan Dex mahasiswa. Menampilkan tabel dari mahasiswa. Nah, di sini nilai mahasiswanya sudah ada. Oke, selanjutnya kita melakukan perintah show ya. Tadi kita belum melakukan perintah show. Nah, di sini sudah ada database rumah sakit dan database mahasiswa. Karena di sini kita menggunakan database mahasiswa. Nah, kemudian di sini kita akan menghapus database rumah sakit. Drop database rumah sakit. Nah, query oke. Kemudian kita show lagi database-nya. Nah, maka database di sini sudah tidak ada lagi database rumah sakit. Kemudian di sini kita akan menghapus kolom yang ada di tabel mahasiswa. Misalnya kita akan menghapus alter tabel mahasiswa
drop nilai mahasiswa. Nah, very okay. Kemudian kita lihat apakah sudah terhapus atau belum. Ya, di sini nilai mahasiswa sudah tidak ada. Begitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.